Horas, Shalom jemaat sekalian. Firman Tuhan sebagai khotbah pertangyangan lingkungan di perkumpulan keluarga kita saat ini tertulis dalam Injil menurut Markus pasal 12 ayat 41 sampai dengan ayat 44. Demikianlah bunyinya. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ibadah dan persembahan kepada Tuhan inilah yang menjadi topik khotbah kita. Markus 12 ayat 41 hingga 44 ini menuntun kita mempergumulkan iman dalam hal memberi persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Berbicara tentang persembahan memunculkan pertanyaan, apa yang memotivasi kita memberikan persembahan kepada Tuhan? Banyak orang Kristen berpikir, ya, dari dulu kita sebagai orang Kristen sudah diajarkan memberi persembahan, maka harus memberikan persembahan. Jadi dalam hal ini, persembahan dilakukan sebagai tradisi dan mungkin menjadi sungkan kalau tidak memberikan persembahan. Ada juga yang berpikir bahwa memberi persembahan itu dengan konsep tabur tuai. Jika kita memberi persembahan, maka Tuhan akan memberkati kita dan akan menghindarkan kita dari hal-hal yang buruk. Atau barangkali ada yang berpikir kalau kita memberi 1 juta, Tuhan pasti akan membalasnya dengan 10 juta. Dan semakin besar kita berikan, maka semakin besar pula balasan dari Tuhan. Dengan demikian, persembahan menjadi terkesan tanda petik sogokan. Sogokan buat Tuhan, agar Tuhan tidak memberikan hal-hal buruk terjadi pada kita. Dan selalu memberkati kita dengan memberikan berbagai kemudahan dalam setiap kehidupan kita. Apakah hal-hal seperti ini yang memotivasi kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan? Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dalam Perjanjian Lama, persembahan sedikitnya mempunyai makna 3. Yang pertama, sebagai pengakuan terhadap Tuhan Allah, karena Tuhan Allah sebagai sumber kehidupan kita dan sumber segala sesuatu yang ada. Yang kedua dinyatakan pengucapan syukur kepada Tuhan Allah yang telah menyelamatkan dan memelihara kita, umatnya. Dan yang ketiga dinyatakan tanda perjanjian antara Tuhan Allah dan umatnya. Namun dalam perjalanan hidup umat Israel selanjutnya, pemahaman tentang persembahan mulai bergeser, sehingga tidak sedikit orang yang kemudian mempunyai pemahaman yang keliru tentang persembahan. Di antaranya, untuk mempengaruhi Tuhan, agar Tuhan bertindak sesuai dengan keinginan orang yang memberikan persembahan. Kemudian dengan alasan memiutangi Tuhan. Lalu kemudian mengatakan sebagai pancingan. Berikutnya sebagai supaya Tuhan tidak menghukum dosa-dosa manusia.
Lalu pemahaman berikutnya mengatakan sekedar formalitas keagamaan. Dan yang terakhir adalah sebagai bentuk imbalan. Dalam perjanjian baru, makna persembahan menjadi lebih dalam. Bukan saja sebagai pengucapan syukur atas anugerah Allah yang sudah menjadi nyata dalam seluruh karya penyelamatan Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita diminta untuk mempersembahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Dan itu adalah ibadah yang sejati. Roma 12 ayat yang pertama. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Firman Tuhan saat ini memberikan pengajaran iman. Bagaimana kita sepatutnya memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Melalui kisah persembahan seorang janda miskin. Di tengah kesibukan pelayanannya, di mana Tuhan Yesus berkhotbah, mengajar, dan melayani orang-orang sakit, berdiakonia. Namun Tuhan masih menyempatkan diri untuk memperhatikan peristiwa kecil ini, yakni menyaksikan persembahan seorang janda miskin. Walaupun hanya 2 peser yang dimasukkan ibu janda tersebut ke dalam peti persembahan. Berbeda halnya dengan orang-orang kaya yang memasukkan uang dengan jumlah yang sangat banyak. Namun, Yesus justru memuji sikap ibu janda tersebut. Pertanyaannya bagi kita, apa yang membuat Yesus memberikan pujian terhadap perempuan janda tersebut? Tentu bukan karena jumlah uang yang besar. Sebab justru uang yang diberikannya sangatlah kecil. Hanya 2 peser. Jemaat Tuhan, peser adalah mata uang tembaga dari orang Yahudi yang paling kecil. Sama dengan setengah duit. Mata uang Yunani menyebutkan lepton, mata uang Romawi menyebutkan kuadran. 2 peser itu bernilai sama dengan 1 duit. 1 duit waktu itu hanya bisa dipakai untuk membeli 1 ikat kecil buah anggur atau 1 buah delima. Akan tetapi Tuhan melihat ketulusan hati ibu janda tersebut yang memberikan seluruh harta miliknya. Yesus menilai persembahan janda miskin ini bukan berdasar berapa besar uang yang diberikan, melainkan berapa besar tanda petik ruang hati yang tersedia untuk rela berbagi dan peduli. Menjadi pribadi yang peduli terhadap yang lain berarti kesediaan untuk mau memperbesar ruang hati ini yang membuat kita bisa semakin peduli terhadap orang yang lain. Mari kita simak kembali perkataan Yesus dalam ayat 43 hingga 44 ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, persembahan yang benar adalah persembahan dalam tanda petik korban. Artinya apa? Mempersembahkan yang paling kita cintai, yang paling kita hargai, yang paling kita senangi sehingga kita mempersembahkannya. Ada getaran yang kuat di hati. Seperti janda miskin ini memberi persembahan. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Tidak mudah memang melepaskan yang ada di tangan untuk mengharapkan yang belum dilihat. Tetapi inilah iman. Janda itu menyerahkan seluruh nafkahnya kepada Tuhan dan memberikan dirinya ke dalam pemeliharaan Tuhan. Dengan demikian,
Ia secara total mempersembahkan hidupnya hanya kepada Tuhan. Memberikan persembahan yang benar tidak cukup hanya dengan senang hati, tetapi juga perlu mempertimbangkan apakah hati Tuhan itu senang atau tidak. Karena yang Tuhan mau adalah hidup kita ini seutuhnya, bukan sekedar materi. Tuhan hendak menekankan bahwa selain melihat sikap hati atau motivasi seseorang dalam memberikan persembahan, Ia juga mengingatkan kita semua agar dalam hal memberi persembahan kepadanya, hendaknya kita memberi yang terbaik dari yang kita miliki. Bukan hanya sekedar atau asal-asalan, apalagi sisa-sisa harta kita. Tuhan Yesus sudah mati, rela berkorban, memberikan yang terbaik untuk kita, yaitu dirinya sendiri sehingga kita diselamatkan. Dan sesungguhnya apa yang ada pada diri kita, termasuk diri kita ini, adalah milik Tuhan. Oleh karena itu, mari kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati segenap kita. Amin.